Hai, berjumpa lagi di Summary Daily Bible School. Dalam summary kali ini, kita akan melihat dari firman Tuhan ayat-ayat Alkitab bahwa betapa pentingnya assemble together, gather together. Dan ini adalah present truth bagi akhir zaman, bukan suatu pekabaran yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Untuk tahu lebih lanjut, langsung saja kita ke ayat pertama. Di Yeremia 4 ayat 7 dikatakan, singa datang, dan singa yang datang ini akan membuat tanahnya desolate. Artinya singa datang untuk membinasakan. Apa itu singa berdasarkan Alkitab? Kita buka di Daniel 2 ayat 38. Di situ ada emas, kepala emas, dan kepala emas itu adalah Nebukadnezar Raja Babylon. Dan binatang pertama di Daniel 7 adalah lion atau singa. Nah, kalau kita lihat Daniel 2 dan Daniel 7 adalah paralel. Emas sama dengan singa, singa sama dengan emas, dan emas itu adalah Babylon. Artinya singa adalah Babylon. Kesimpulannya, Babylon datang dan akan membuat tanahmu tandus. Singa itu represent Babylon. Berikutnya Yeremia 4 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa akan ada evil from the north, akan ada kejahatan yang datang dari utara, and a great destruction, kehancuran yang besar. Apa itu yang datang dari utara, atau siapa itu yang datang dari utara? Yeremia 25 ayat 9 katakan, Nebukadnezar datang dari utara. Kita tadi sudah buktikan dari Alkitab bahwa singa sama dengan Babylon. Artinya singa itu dari utara, dan kalau kita simpulkan Yeremia 4 ayat 7 dan 6, artinya utara itu mewakili atau represent Babylon. Kita mundur lagi ke Yeremia 4 ayat 5. Declare ye in Judah and publish in Jerusalem. Jadi katakan kepada Judah dan Jerusalem bahwa lion mau binasakan kamu. Dan hanya orang yang tahu si singa atau lion yang datang dari utara yang akan declare and publish kebenaran itu. Kalau saya tidak tahu, bukan sayalah yang akan declare akan kebenaran itu. Jadi, dia berteriak, katakan, gather together, assemble yourself. Hanya yang tahu bahwa ada kebinasaan dari utara yang akan gather together dan assemble. Kalau tidak tahu tanda, walau gather together pun tidak selamat. Tidak cukup gather together kalau tidak tahu tentang singa dari utara. Apalagi kalau saya tidak gather together. Belajar nubuatan itu penting untuk memberikan pengharapan dan sukacita, bukan untuk menakut-nakuti. Kalau orang tahu ada singa dari utara datang, dia akan katakan gather together. Untuk siap menghadapi singa dari utara, harus gather together atau assemble. Kita gather together karena ada evil dari north, yaitu lion yang akan membinasakan. Di Ibrani 10 ayat 25, saling kuatkan satu dengan yang lain, apalagi ketika kamu lihat singa dari utara sudah mau datang. Kalau di ayat bilang, so much the more as you see the day approaching. Di kutipan Testimonies volume 6 halaman 40 paragraf 2 dikatakan, if the children of Israel needed the benefit of these holy convocations. Kalau anak-anak Israel membutuhkan benefit daripada perkumpulan-perkumpulan kudus ini di waktu mereka, how much more, paralel dengan Ibrani 10:5, so much the more do we need them. Betapa kita membutuhkannya di akhir zaman, di akhir hari-hari, daripada peril and conflict. Kalau di Ibrani 10:25 katakan, as ye see the day approaching. Kalau berdasarkan konteks Yeremia 4 ayat 5, apalagi kita yang melihat singa dari utara mau datang membawa kebinasaan. Assemble together, gather together is the present truth message. Jadi, gather untuk keluar dari Jerusalem, karena evil dari north, yaitu lion yang membawa kebinasaan. Matius 24 ayat 15. Waktu kamu lihat abomination of desolation, even yang abominable yang akan membuat land kamu desolate, dan dia yang berdiri di Horib, dan waktu kamu melihat dia yang berdiri yang membuat abominable ini di holy place, kamu lari ke gunung. Jadi, yang tidak belajar serius tidak akan keluar. Nah, kita tahu hanya ada one God, one Savior, one Spirit. Kalau hanya percaya one God, one Spirit,
bagian spirit mana yang kamu percaya? Kan hanya ada satu spirit. Kenapa tanya part of the spirit? Kenapa spirit keluar dari kota kamu tidak turut? Artinya kamu hanya turut setengah saja. Bisakah saya percaya tapi tidak percaya? Tuhan tidak pernah putar balik cerita. God itu selalu konsisten. Saya akan gather together pasti di luar Jerusalem. Tetapi sangat sedih bahwa ada yang tidak mau gather together. Jadi, waktu lihat AOD stand in the holy place keluar ke gunung, gathernya di luar gunung, banyak orang tahu kita sedang di days of perils and conflict, tapi sayangnya tidak mau assemble. Di Great Controversy 594 paragraf 1, waktu kamu melihat akan singa dari utara sudah mau datang, itu sudah mau tutup pintu. Kutipan bilang, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tutup pintu dan pekerjaan persiapan untuk time of trouble are clearly presented, telah dengan jelas dibentangkan, dipersembahkan. Dan inilah salah satunya pekabaran yang mempersiapkan atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa sudah mau tutup pintu. Bagaimana cara mempersiapkan dirinya? Saya lihat peristiwa, gather together, keluar dari kota. Yesaya 5 ayat 28. Di situ dibilang panahnya sudah tajam, sudah mau dilepas panahnya. Kaki kuda-kudanya sudah keras. Di sini ada kata like a whirlwind. Jadi mereka punya roda-roda like a whirlwind. Whirlwind, utara, ingat apa? Yesaya 5 ayat 29. Their roaring shall be like a lion, singa. Sebab bagi kita, for us, Babylon has come. Bagi kita sekarang, Babylon sudah datang. Long time ago, and many people have no clue whatsoever. Banyak orang tidak memiliki clue apa-apa. Apa hubungannya singa, whirlwind dengan utara? Daniel 11 ayat 40. Dan Raja Utara shall come like a whirlwind, with chariots, horsemen, and many ships. Raja Utara adalah singa. Yeremia 4 ayat 13. Behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind. Jadi dia akan datang seperti whirlwind. Apa itu chariots di Alkitab? Keluaran 14 ayat 9. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen and his army. Jadi dia akan datang dengan kereta kuda, pasukan berkuda, dan tentara. Artinya kereta berkuda, chariots, horsemen itu lambang dari kuasa sipil, army. Yesaya 43 ayat 17. Chariot and horse, the army and the power, itu buktinya. Artinya dia akan datang dengan power army-nya untuk membinasakan Judea dan Jerusalem, tapi remnant sudah ke gunung. Raja Utara yaitu singa akan datang seperti whirlwind dan akan bawa dia punya tentaranya, kuasa sipil yaitu seperti kaisar. Daniel 11 ayat 43, dia akan memiliki power dan otoritas. Dia membinasakan seperti whirlwind, membawa army, lalu dia kuasai emas dan perak dunia. Artinya dia kuasai emas dan perak dunia. Apa itu artinya emas dan perak? Amos 8 ayat 6, that we may buy the poor for silver. Jadi perak itu harus dibeli. Oke. Wahyu 3 ayat 18. Emas juga harus dibeli, ini solusi bagi Laodikia. Artinya emas dan perak lambang jual dan beli. Artinya dia akan menguasai jual belinya dunia. Babylon akan datang dengan kuasa undang-undang negara dan dia akan menguasai untuk kemampuan jual beli dunia. Di Wahyu 13 ayat 17 dikatakan, sehingga tidak ada orang yang bisa jual atau beli kecuali mereka yang menerima tandanya. Mereka akan menguasai jual beli. Sudah sejak 4 tahun yang lalu, CEO daripada Bank of America menginginkan cashless society. Mereka tidak mau ada cash lagi, jual beli tanpa cash. Kenapa? Karena mereka mau mendikte jual beli. Di 4 April 2023, Australian Bank stops handling cash at the counter in some branches. Tidak ada pertukaran uang tunai lagi di dalam bank.
Nah, kita lihat ada Faith Now Service, tapi ini akan dijelaskan di pelajaran-pelajaran berikutnya. The Digital Currency Monetary Authority atau DCMA launches an International Central Bank Digital Currency atau International CBDC. CBDC seluruh dunia. IMF ada campur tangan dengan CBDC. Mereka sudah jalankan FedNow, melalui FedNow ke IMF, lalu ke CBDC. Siapa yang anjurkan kepada IMF? Dikatakan, Pope Francis calls for global C-19 recovery plan in message to World Bank and IMF. Siapa? Pope. Waktu King of the North datang, dia anjurkan kepada Raja Dunia, CBDC. Kenapa? Karena C19. C19 adalah batu loncatan akhir zaman. Digunakan untuk membuat alasan daripada semua ini. Jadi, C19 itu 2019. Pope datang 2015. Alasan yang bagus sekarang sedang diimplementasikan oleh mereka. Dan kita masih di kota. Bagaimana dengan yang belum keluar dari kota? Lion dari utara sudah datang. Sudah dijalankan CBDC. Berita ini dirilis di April 8, 2021. Dia katakan kepada IMF, ekonomi kita sudah hancur oleh C19. Bagaimana untuk recovery dari pandemic? Pope panggil semua untuk membangun kembali ekonomi setelah C19. C19 sudah lewat, mereka sedang mau menjalankan program IMF. Kita lihat di IMF Managing Director, Kristalina G, dia katakan dia mau buat workshop di Vatican City untuk bangun kembali ekonomi. Fokus mereka adalah bagaimana bisa maju setelah C19 ini. Bagaimana cara majunya? Dia katakan, saya mau kutip dari yang Pope katakan. Dia katakan sendiri siapa kaunselnya. Pope lah sumber semuanya. King of the Earth sedang dipengaruhi oleh doktrinnya untuk menggenapi nubuatan. Dan kita mendengar daripada dia punya speech bahwa saya mau memberikan gambaran kepada kamu dan memberikan 3 priorities. Ekonomi dunia ini seperti kapal di lautan yang sedang bergelora, troublesome. Apa yang membuat lautan seperti itu? C19. Kapal itu apa? Sistem ekonomi. Lautan itu membuat kacau sistem ekonomi dunia sehingga kapal sudah mau tenggelam. Bagaimana sistem ekonomi kita kalau kapalnya sudah mau tenggelam? Dikatakan, kita mau ganti kapalnya yang mau tenggelam dengan kapal CBDC yang tidak akan tenggelam. Walau gelombang akan tetap ada, kita ganti sistem ekonomi yang baru, CBDC. Kapal ini bisa menghadapi pandemik berikutnya. Mereka bawa orang-orang yang naik kapal dalam perjalanan yang baru. Semua kemungkinan baru muncul, tapi CBDC tidak akan tenggelam. Dia katakan, cash memang bisa, walaupun bisa, tapi kita harus maju. Dia katakan, kita mau setiap orang benefit dari sistem baru. Ada yang tanya, kenapa mau introduksi yang baru kalau yang lama tidak ada persoalan? Lalu jawabannya, cara ini lebih bagus, lebih aman, tidak akan dirampok. Perampokan dibuat supaya orang lari ke CBDC, cashless, supaya tidak dirampok. Jadi dia mau bereskan semua alasan. Mereka bilang, kita mengerti. Sehingga kalau kamu pakai digital money, kamu dapat kredit. Inilah tawaran yang mereka tawarkan. Kalau pakai cash, nggak akan dapat kredit. Dia punya insentifnya kalau pakai itu. Jadi mereka perlu pancing, berikan kredit supaya orang terima ini. Kalau tidak mau pakai ini, yang mana itu adalah CBDC, exclusionnya no buy, no sell. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kita lihat sedang terjadi. Bisa saja tidak kelihatan, tapi perlu mata spiritual untuk bisa melihatnya. Ini statementnya, that our world economy is like a ship in choppy waters atau troublesome. CBDC as being a new fleet of ships able to withstand a choppier sea. Ekonomi dunia kita seperti kapal di laut yang sedang bergelora. Yang membuat choppy itu adalah C19. Kamu tidak diikutsertakan atau kita tidak akan diikutsertakan kalau kita tidak mau pakai. Jadi urutannya, Pope datang
Dia menganjurkan, lalu terjadilah C19 sehingga ada alasan untuk perbaiki ekonomi, yaitu buat CBDC, dan sekarang hanya itulah yang bisa menghadapi pandemik berikutnya. Supaya tidak pernah kembali ke cash buat peristiwa yang buruk yaitu C19, karena hanya ada satu sistem. Kalau tidak mau pakai CBDC tidak bisa jual beli. Terima tanda binatang, kalau tidak terima tidak bisa jual beli. Kalau tidak terima ini akan dianggap excluded atau tidak, dan tidak ada cara lain. Berikutnya, di Catholic Media, Pope katakan untuk ekonomi ditransform untuk kebaikan semua orang atau yang dikenal dengan common good. Lalu kenapa banyak bunuh orang kalau common good? Nah, kita sudah pernah baca akan news ini bahwa gabungan bishops daripada Eropa call for nations to protect work-free Sunday. Jadi, karena C19 sekarang orang harus bekerja lebih banyak, membuat tidak sehat akan tubuhnya. Dan work dan rest bandingannya tidak normal lagi, sehingga dianjurkan untuk rest hari Minggu. Work-life balance hanya bisa diseimbangkan kalau libur hari Minggu. Tapi persoalannya tidak bisa berhenti atau beristirahat hari Minggu, sehingga orang sekarang bishopsnya menganjurkan tidak boleh paksa orang untuk kerja hari Minggu. Di berita berikutnya dikatakan di Catholic News Agency, Pope Francis calls for new economic model to rebuild post C19 world. Caranya, make sure mereka off hari Minggu karena mereka perlu rest. Jadi C19 adalah cara pertama untuk orang yang ujung-ujungnya berbakti hari Minggu. Dikatakan Digital Economy for Common Good. April 8, 2017. Di Catholic Media dikatakan Pope calls for transformation of economic for the common good. Jadi dia tekankan lagi bahwa kalau tidak rest dan berbakti hari Minggu, no buy no sell. Kita bisa lihat di mana dia punya arahnya, dan itu dipaksakan melalui C19. Daniel 11 ayat 40. Kita tahu ini tanda Raja Utara datang seperti whirlwind dengan chariots horsemen, which is US Congress dan UN, dan many ships. Kita sedang datang dengan many ships. Sekarang sedang mau dijalankan dia punya many ships-nya, yaitu CBDC. Daniel 11 ayat 42, dia mulai otak-atik CBDC. Di Daniel 11 ayat 43, itulah CBDC-nya. Di Wahyu 18 ayat 17, dikatakan dalam 1 jam dia punya great riches akan lenyap. Apa artinya? Sistem ekonomi yang tua tiba-tiba menjadi tidak ada. Dalam 1 jam, nothing. Sistem cash diganti dengan CBDC. Di laut, mereka punya shipmaster dan dia punya trading. Tetapi itu semua akan berakhir karena sistem ekonominya berakhir. Di Mazmur 107 ayat 23, laut itu lambang daripada dia punya perdagangan. Atau bisa dibilang dengan sistem ekonomi. Jadi, sistem perdagangan ekonomi yang ada di Wahyu 18 ayat 17, kalau kita baca atau kita bandingkan dengan yang IMF punya pernyataan bahwa itu diganti dengan new fleet of ships. Daniel 11 ayat 31, di situ ada arms, tentara. Ini tentara Daniel 11:40. Di Daniel 8 ayat 12 ada abomination. Ini di September 24, 2015. Ini juga yang terjadi di Daniel 11 ayat 32. Arms shall stand on his part. Kongres berikan dia power. Dan kenapa bisa diberikan kuasa? Karena abomination. Jadi waktu dia ke Kongres sedang commit fornication. Sehingga hasilnya no man might buy or sell kecuali tunduk dan sembah setan. Di Wahyu 17 ada 10 raja, 10 tanduk desolation. Jadi semua yang terjadi sekarang ada dia atau wanita ini di belakangnya. Inilah si Jezebel Herodias yang ada di belakang layar. Herodes sedang dimabukkan oleh false prophetnya Salome. Kalau kita baca di Mazmur 83 ayat 3, mereka sedang counsel against thy people and consulted against thy
hidden ones. Ayat 4 dikatakan, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. Jadi mereka sedang mau meniadakan lagi nama Israel. Ayat 5, they have consulted together with one consent. One consent artinya mereka one mind. Untuk siapa itu mereka yang sedang one mind? Mazmur 83 ayat 6 sampai 8. Edom, Ismailites, Moab, Hagaranes, Gebal, Ammon, Amalek, Philistines, Tyre, Asur juga totalnya ada 10. 10 sedang berkumpul fornication. Wahyu 17 ayat 12 dan 13. 10 tanduk ialah 10 raja. Mereka one mind, one consent. Jangan heran kalau International CBDC punya namanya Unicoin. Wahyu 18 ayat 9 sampai 11. Mereka kaya karena C19 ini. Merchantnya yang beli dan jual, tapi dalam 1 jam habis. Kepuasannya dinikmati 1 jam. Mereka dianiaya puas selama-lamanya. Wahyu 18 ayat 12, di situ dikatakan merchandise of gold, silver, precious stones. Merchandise-nya itu gold and silver. Dan di Wahyu 18 ayat 13, jiwa manusia yang diperjualbelikan. Money has no power kalau our power is the gospel, our wisdom is Jesus Christ. Untuk mereka bisa kuasai dunia, apa yang mereka perlu lakukan? David Rockefeller katakan, we are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis. Artinya ini sudah direncanakan. Dengan buat krisis, orang akan terima sistem ekonomi baru. Krisisnya apa? C19, Wahyu 18:23, semua tertipu untuk terima sistem New Global Economy. Melalui apa? C19, dunia tertipu. Kalau mau tipu seluruh dunia, buatlah pandemic. Setelah krisis akan ada New Economic Model, Daniel 11 ayat 43. Kita sudah berpindah dari 40 ke 43. Vladimir Lenin katakan, the best way to destroy the capitalist, which is konstitusi daripada Amerika, punya sistem, is to debauch the currency. Jadi untuk hancurkan Amerika yang jadi penghalang New World Government, hancurkan dia punya ekonominya. Kita bisa lihat sekarang konstitusi sedang diinjak-injak. Matius 24 ayat 3, apa tanda tutup pintu? Apa tanda time of trouble? Matius 24 ayat 15 katakan, waktu lihat sistem cara pikir kepausan mulai disodorkan untuk menggantikan mind of Christ. Ayat 16, lari ke gunung. Waktu lihat di Daniel 11 ayat 40 dan 41 yang mana paralel dengan 24 ayat 15. Matius 24 ayat 16 katakan, lari ke gunung. Matius 24 ayat 21, Great Tribulation, sama seperti Daniel 12 ayat 1, Daniel 11 ayat 44. Kita kabarkan dengan nyaring, gather together before the decree. Itu salah satunya. Feast is a present truth message. Pekabaran perayaan-perayaan appointed time adalah pekabaran zaman untuk zaman kini. Jadi, bisa dikatakan Daniel 11 ayat 40 sama dengan Matius 24 ayat 15 sampai 16. Di 11:40 ada 43. Waktu saya lihat itu, kabarkan Daniel 11 ayat 44. Bisa dikatakan Daniel 11 ayat 40 sampai 43 terjadi, lalu kita kabarkan ayat 44. 45 adalah sikap dia waktu kita kabarkan. Dia mau aniaya seperti GC 606, hasil kabarkan. Dan 44 dan 45 tidak terhitung karena itu hasil kita kabarkan. Di mana 43 CBDC-nya. Dan even di 43 yang bawa kita ke time of trouble Daniel 12:1. Kita tidak tahu kapan, tidak ada event lain selain CBDC. Kita baca kutipan Rivian Herald December 27, 1898, paragraf 3. Jawaban Yesus, dia gabung Daniel 11 dengan Matius 24. Jawaban akhir zamannya adalah Daniel 11, dan Daniel 11 adalah bagian kita. Jadi, dengan kemurahannya kepada murid-murid, Tuhan Yesus menggabung keduanya. Dan mereka harus belajar sendiri artinya untuk mereka. Artinya kalau kita tidak ada niat, atau kita tidak ada tujuan, kita tidak tertarik, karena sibuk dengan yang lain, kita tidak akan pernah tahu apa artinya. Nampaknya ada yang lebih penting dari itu dalam kehidupan kita. AD 66 sama dengan Daniel 11:40, Matius 24 ayat 15, waktu Paus ke Amerika.
AD 70 dibinasakan time of trouble. September 24, 2015, Paus berdiri di Kongres. Kongres harus mempertahankan konstitusi dan dia sedang ke situ dan menginjak-injak konstitusi Amerika. Artinya sudah fornication dengan Kongres kalau mereka izinkan itu. Daniel 11:40 whirlwind. Daniel 11 ayat 41 dia stand. 11:43 gold and silver. Daniel 12 ayat 1 time of trouble. Yang terakhir adalah gold and silver. Fat now diactivate-nya bulan Juli ini. Lukas 19 ayat 41 Yesus meratapi Yerusalem. Ayat 42 dikatakan, kalau saja kamu tahu, tapi kamu tidak tahu. Kenapa dibinasakan kalau Yesus sudah katakan? Kalau saja kamu tahu itu artinya kamu tidak tahu walau Yesus sudah mengatakannya. Ayat 43, tidak bisa luput lagi, harusnya sudah keluar kalau saja kamu tahu. Ayat 44, karena tidak tahu datangnya dia berdasarkan tanda. Sudah dikatakan tapi seakan-akan tidak pernah diungkapkan. Visitation itu adalah akan dikunjungi King of the North tapi tidak tahu sehingga dibinasakan Babylon modern. Artinya akan ada yang binasa. Saat mereka sudah mau ditaklukkan, kita ke kutipan GC 30.2. Saat mau ditaklukkan, tiba-tiba mereka mundur. Waktu lihat tanda, Tuhan sedang membuka jalan. Tuhan akan tolong untuk keluar ke country apapun alasannya. Buktinya Sestius mundur. Tetapi Tuhan, God's merciful providence was directing events for the good of His own people. Tuhan akan buat sedemikian rupa sehingga kita akan keluar. Itu hanya terjadi kalau kita trust and obey. Kalau mau keluar dari kota, mental keluarnya harus keluar. Jangan seperti istri Lot. Waktu Sestius diusir untuk mereka bisa keluar, itu God is in control. Orang yang keluar kota untuk alasan yang salah pasti akan kembali ke kota. Jadi sangat penting sekali iman untuk bisa melangkah di atas air. Di September 25, 2015, waktu kita lihat bendera di UN, keluar. CBDC adalah great event yang akan menghantarkan seluruh dunia ke time of trouble. Karena di time of trouble yang akan dibuat adalah no buy no sell. Tidak ada yang tahu kapannya, berapa lamanya. Di time of trouble itulah chop your water. Akhirnya dituduhlah pemelihara sabat yang tidak mau rest. Akhirnya mereka buat decree untuk binasakan umat Tuhan. Dan waktu mereka mau binasakan, Tuhan Yesus datang. CBDC adalah tanda untuk membawa kita masuk. Beriman, masuk firman, renungkan, mau lakukan, Tuhan akan tuntun. Lakukanlah apa yang benar. What do I know what's right if I don't study? Apa yang saya mau lakukan yang benar kalau saya tidak belajar? Malaikat Tuhan akan ingatkan. Tidak bisa diingatkan kalau saya sedang sibuk di kota. Tentu saja kita tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Event yang membawa seluruh dunia ke time of trouble adalah dia punya krisis ekonomi. Masa probation kita sudah tidak lama lagi mau berakhir. Dan kalau kita yang sudah ke country living di Yesaya 58 dibahas di situ. Apa artinya puasa? Puasa itu, apakah puasa itu dengan puasa kita mau dilihat orang? Apakah dengan puasa kita itu kita menjadi perseteruan? Kalau puasa tidak perlu dilihat orang. Tapi apa yang Tuhan maksudkan puasa? Di ayat 6 dikatakan, ini namanya Tuhan punya puasa, untuk melepaskan belenggu kejahatan, memberikan pertolongan bagi yang tidak ada rumah, atau artinya kita yang sudah keluar dari kota, jika ada yang belum keluar dari kota, kita buka pintu untuk mereka. Kalau kita mau fast, mau puasa, buka pintu. Kalau mau hidupnya di kota dan tidak mau menurut, silahkan mereka memilih. Jangan ditahan-tahan juga. Inilah kita punya Summary Daily Bible School. Sampai bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya.